kenalan dulu ya Kak Akil ya. Betul, kita kenalan dulu kali ya. Jadi di sini ada Bang Ini Budi nih. dan juga Bang Helmi ya. Jadi teman Pro 2 juga bisa lihat dari username itu udah kelihatan nih ya, bisa di-chat-chat juga dari sekarang di YouTube channelnya kita. Kita Betul banget. puterin dulu satu buah lagu yang sudah dikasih sama kita ya Kak ya. Ciptaan dari teman-teman PFM Band ya. Untuk judulnya sendiri ini adalah Aku Gila. Wow. Bener gak ya. tuh? Gila apa Bener ya? lagunya? Ya udah, kita dengerin bareng-bareng dulu ya Kak ya. Oke, teman berdua jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol sama PFM Band. Nah, jadi mungkin ada Bang Budi sama Bang Helmi di sini. Tadi kita juga udah sama-sama dengerin lagunya ya yang berjudul Aku Gila. Wow, ya gimana kalau menurut Kak Aki lagunya? Lagunya enak banget ya, Enak ya, kayak pas banget ya kalau di siang hari gini nih gitu, bikin semangat gitu ya. Iya gitu kan. Tapi aku jadi penasaran banget sih, aku langsung pengen penasaran, jadi langsung muncul banyak pertanyaan di dalam benak aku. Boleh deh, Kak Akil dulu deh yang nanya gitu ya. Kayaknya aku penasaran banget, ini kok judulnya Aku Gila gitu ya? Iya sih, Gila bener. karena apa gitu? Gila karena apa? Biasanya nih Kak ya, kalau misalnya lagu-lagu kalau para musisi tuh ya, kalau enggak apa sih terinspirasi dari pengalaman pribadi, biasanya pengalaman temen tuh gitu kan. Tapi kita denger Kalau dulu. ini gimana? Kalau dari Bang Helmi sama Bang Budi gimana nih? Siapa yang di sini ciptain lagu? Terus lagu ini nih terinspirasi dari mana? Kenapa namanya Aku Gila Aku kayak Kak Gila. Akil bilang? Jadi sebenarnya Aku Gila ini lagu yang sebenarnya diciptakan lumayan dadakan ya Bud ya. Iya, lumayan dadakan. Sebenarnya. Jadi konsep awalnya itu sebenarnya lagi FM ini awalnya nih udah konsepnya sih sebenarnya reuni ini. Jadi Budi ini vokalis di era tahun 2012 gitu. 2012, wow. Jadi karena konsepnya reuni kan, jadi vokalnya tuh sebenarnya 3 tuh. Ada 3. Jadi makanya udahlah gini konsep reuni akhirnya bikin lagu sama-sama yang ringan-ringan aja lah. Liriknya sebenarnya juga lirik tentang cinta-cinta itu. Lirik tentang anak muda. Sebenarnya udah enggak relate sama kita yang udah agak bapak-bapak. Tapi kan mewakili anak muda dong pastinya ya, Bang Helmi. Ya makanya jadi tujuan awalnya itu memang kita pengen bikin lagu yang ringan-ringan aja lah. Yang maksudnya pengen ngeband yang santai-santai aja lah gitu. Jadi akhirnya sama kawan-kawan tuh diangkat keputusannya, jadi diangkatlah lirik tentang anak muda itu gitu. Oke, kayak gitu ya. Tapi ini kalau misal di antara Bang Helmi sama Bung Budi, ini siapa nih yang bikin lirik itu atau mungkin yang menciptakan lagu itu gitu loh? Sama-sama bareng-bareng pas reuni itu apakah Kalau liriknya itu Adi Lewir ya, vokalis yang satu lagi. Oh, Tapi yang kita termasuk Bang Budi juga. Oh, jadi berkolaborasi lah ya. Jadi vokalisnya 3 ya? Iya, banyak ya Kak ya. Soalnya kan reuni ya. Reuni. Oh, iya reuni sih. ya. Berarti Berebut mikrofon nggak sih Bang? Aman sih, aman. aman ya. Aman ya. Oke, nah tapi aku penasaran juga nih kan, apa nih Bang untuk namanya sendiri PFM gitu kan, tadi ada disinggung sedikit, mungkin tadi belum agak terdengar, belum terdengar banget gitu ya tadi karena ada sedikit kesalahan gitu kan. Nah itu mungkin bisa dikasih tahu dulu nih untuk para pendengar Pro2 Pontianak dan juga Sintang gitu ya, kan, sebenarnya apa sih PFM filosofi itu apa? PSM itu apa, filosofinya apa, kenapa namanya itu gitu loh, kenapa nggak alumni ini gitu kan, karena kan tadi katanya ketemunya teman-teman sekolah Reuni. gitu kan, reuni gitu, gimana ceritanya? Jadi ini sebenarnya balik ke cerita tahun 2006 dulu, zaman-zaman masih SMA ya. Jam-jaman Waktu itu parade emang ya. lagi naik-naiknya. Lagi Parade band, gigs. band-band Karena- underground. Karena awalnya PFM juga ngusungnya tuh kan genrenya yang agak-agak ngepang gitu Iya, kan. iya. Kayak apa Blink. Iya, Blink. Oh gitu. Jadi akhirnya ceritanya namanya juga nama iseng kan. Itu PFM itu kan singkatan Pistol for Moms kan. Iya, Maksudnya for mom. pistol untuk mama gitu. Maksudnya enggak ada filosofi Ya, mungkin sebenarnya. spontan Memang ya kali ya. Spontan aja gitu. Suka-suka Kalau anak aja SMA gitu. kan. Anak SMA masih baru masuk SMA malah waktu itu. Jadi sebenarnya kalau dari pikir-pikir filosofinya nggak ada juga Nggak sih ada, sebenarnya. suka-suka aja gitu. Memang waktu itu lagi pikiran liar ya, saat itu lagi kepikir nama itu aja dia hajar gitu kan. Oke, berarti nggak ada Jadi itu filosofi singkatan gimana. ya? Pistol Singkatan. for mom. Pistol for mom. Agak ngeri juga kalau kita artikan ya. Kalau dipikir-pikir agak ngeri ya. Iya. Tapi karena ya makanya konotasinya mungkin lebih banyak ke negatif, akhirnya kita PFM aja lah gitu. Oke, gitu. jadi PFM official itu untuk nama ini ya, official akun ya. Nama official akunnya. Berniat ganti nama nggak sih Bang Helmi atau Bang Budi? Iya kan mengupgrade gitu Kayaknya ya. sih enggak ya. Kayaknya Enggak ya? enggak ya, kayaknya Enggak ya. Udah Cuma- dikenal masyarakat ya nggak sih? Udah lama juga 2006 kan.
Udah berarti udah hitungannya berapa tuh? Berapa belas tahun? Udah lama 15 banget tahun sih. lebih lah. Udah 8 pokoknya tahun gak sih? Iya sih, Cindy SD itu. Kurang lebih. 2006 kita SMA. Oh iya. Tenang Bang, seumuran kita kayaknya. Aduh, seumur. Oke ya. Nah, jadi tadi abang-abang tuh bilang katanya dulu-dulu kan lagi zaman-zamannya pop, apa sih? Pang ya, parade gitu loh. Band parade. Iya, tapi kalau misalnya untuk band ini kira-kira abang tuh genrenya apa sih gitu? Apakah juga ada lagu-lagu abang yang juga menyelipkan genre punknya atau mungkin pop aja atau mungkin ada apa gitu untuk genre musiknya sendiri? Kalau dulu sih Awalnya- iya ya. Kalau awalnya dulu punk- ya. punk Kalau rock dulu ya ya. awalnya. Punk rock lah maksudnya seperti Blink gitu. Blink 182 gitu kan. Tapi makin kesininya ya jatuhnya alternatif rock aja lah gitu. Jadi pendewasaan ini lah. Lebih kayak mau main musik tuh yang santai-santai aja lah gitu. Oh, kan. santai Santai aja ya. gitu. Tapi nggak lepas dari warna VFM itu. Masih ada dikit lah. Masih ada dikit lah. So, ini VFM. Makanya kayak Jadi musiknya kan tetap- agak-agak powerful dikit gitu kan. Oh gitu. Tetapi jiwa semangatnya masih ada ya, tetap anak muda Masih. gitu ya. Semangatnya masih. Kalau boleh tahu berapa sih anggotanya sih Bang? Iya, Sekarang penasaran juga. berarti personelnya itu ada 7. 7 ya. Vokalnya 3, sisanya yang main instrumen lainnya. Oke, kalau Bang Budi Gitu. sama Bang Helmi di sini posisinya apa Kalau nih? saya drum, Drum, saya vokalnya. vokal. Vokal ya. Ah. Waduh. Terakhir main band bareng kapan tuh Bang? Aku penasaran juga nih. Atau Ngejim emang ya? reuni bikin lagu PFM Aku Gila ini gitu? Aha. Terakhir manggung kemarin ya? Terakhir manggung Di Borneo. ya di Night Market. di Sungai Ambawang kemarin. Oh, yang ada Borneo acara Night itu Market. ya. Iya, itu. pasar malam. Oke. Itu paket komplit bertujuh juga apa ada yang nggak datang ya? Ada yang berhalangan hadir. jadi Kebetulan ada udah berhalangan lagi udah kerja di luar dia. Nah, jadi Oh, memang gitu. lagi nggak sempat hadir aja. Oke, waduh mantep banget sih. Ini kayak solid banget dari zaman sekolah sampai sekarang meskipun udah Iya, bapak bener. katanya Kak. Aduh, keren Itu banget cara sih. ngumpulinnya gimana sih Bang? Pasti ada yang udah kesana gitu kan. kemari gitu ya. Atau dengan jadi arisan gitu ceritanya ya. gini, dulu kemarin itu sekitar 2021 terakhir memang PFM terakhir itu emang era saya sebenarnya. Jadi Era saya itu maksudnya gimana? Maaf motong nih Bang. jadi Budi ini udah keluar nih dari zaman 2013 tuh udah nggak di PFM. Tapi ini dia. sama-sama seangkatan nggak sih sekolahnya? Sekolahnya sama kurang lebih sama Oh, semua gitu. ya, selisih setahun Semua. 2 tahun gitulah. Oke. Jadi 2022 itu tuh memang saya memutuskan memang udah maksudnya PFM berhenti dulu gitu kan. Tapi waktu itu sama si Adi itu malah vokalis era pertama lah bisa dibilang kan. Dia ngajak ya udahlah daripada kita ngeband yang terlalu ngotot mending kita santai aja lah. Iya. Santai aja jalan. Akhirnya dia yang ngajak reuni. Jadi bisa dibilang Adi vokalis era pertama, Budi yang kedua, sama yang terakhir yang era saya terakhir kemarin itu Nazari. Akhirnya diajak reuni ya udahlah saya bilang ayo aja lah gitulah saya bilang. Sayang juga kan udah lama maksudnya jalannya nggak usah ngotot-ngotot amat lah gitu kan. Gitu ya. Aku penasaran juga nih Cindy. Mungkin kenapa Bang Budi bantu jawab boleh ya. Aku penasaran banget. Bisa. Bang Budi ini kan generasi kedua ya, benar nggak sih? Dua, vokalis generasi kedua bisa dibilang. Itu tuh maksudnya gimana ya, generasi pertama, kedua, ketiga tuh memang kayak JKT48 mungkin atau gimana? Iya bener ya, ada generasi-generasi. Bisa dijelasin ya, aku kayak Lebih ke dewa lah ya. Oh lebih ke dewa, sorry. Beda masa ya sama JKT ya, sorry. Iya sih. Kalau band sih versinya dewa ya. Oh iya. Gak mau disama-samain Zaman JKT. Once. Bisa dibilang gitu. Oh gitu, bener-bener. Jadi mungkin ada di suatu masa mungkin ada sesuatu, mungkin ada pas ini bosannya lah ngeband kan. Mungkin ya pengen cari kesibukan sendiri, jadi PFM ya perlu kan vokal yang baru mungkin kan. PFM-nya masih tetap, jadi cuman ada personil yang mungkin udah bosan pengen pop dulu lah. Oh, jadi abang masuk gitu gitu. ya, Iya, gantiin. Ya seterusnya kayak gitu sampai ke zamannya ini Nazari. Oke. Nah ini Tapi gimana Kak Akil? aku penasaran sama karakter suaranya masing-masing. Apakah tiap generasi beda-beda? Jadinya Beda, mengeluarkan pasti beda. lagu pop atau jadinya? Iya, maksudnya di PFM dari dulu emang nyari vokalis ya gitu-gitulah. Oh gitu. Berarti udah dipakemkan suaranya harus mirip Bang Budi. Kalau nggak kayak Bang Budi nggak boleh masuk geng kita gitu kan. Aduh ya kan. Oke. Nah ini sini penasaran juga. Ini kan alumni kan rame. Apakah memang dari dulu sampai sekarang ini apa sih teman-temannya cuma 7 orang itu aja atau mungkin pernah berganti-ganti juga? Gitu ini drumnya abang nih juga apa sih? Dulu tuh drumnya ini, sekarang udah abang ini. Udah pernah berganti personil maksudnya kayak gitu gimana? Faktanya memang saya drummer kedua di sini. Oh, gitu. sama juga. Ya generasi ada Bongkar pakai pasang pemain ya. Jadi termasuk Iya. kalau bisa dibilang tuh di zaman sampai yang terakhir saya
itu udah nggak ada yang asli lah kasarnya kayak gitu. Iya Oh sih. gitu. Tapi ada yang dari awal sampai sekarang tuh masih sama nggak orangnya? Ada nggak tuh? Kalau secara teknisnya ada, itu si basis. Dari Basis. Basis. Nah, cuma kemarin memang pas era saya itu dia terakhir main sama PFM itu tahun 2013 juga. Nah, terus yang di konsep reuni ini memang dia yang gabung, tapi dia yang dari pertama. Oh gitu. Jadi ada juga beberapa yang bertahan dari awal sampai Dari sekarang ya. generasi Sekarang. pertama sampai yang terakhir masih Ya. ada. Oke. Aduh, jadi udah lama banget. Itu pasti lagunya yang diciptakan juga udah pada banyak banget ya. Banyak Bang juga Abang ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari diskografi lagu-lagu kita itu memang seperti kayak bukan grafik menurun ya, maksudnya kayak lebih ngendorin tensi aja lah gitu. Gimana tuh Dulu maksudnya? tuh kencang gitu kan, maksudnya main musiknya yang benar-benar kayak powerful gitu. Kalau Iya. lebih sekarang ya kayak Aku Gila kan lagunya santai, enjoy aja gitu kan. Oh, lebih ke genrenya gitu ya Bang ya? Genrenya, Atau iya, pembuatannya betul. nih yang kencang. Kalau dulu kencang jadi satu kali bikin 2 lagu, 3 lagu, Iya, kalau sekarang bener satu ya. lagu doang. Yang kencang itu apanya nih Bang? Tempo musiknya, Oh, tempo musiknya. gitu. Kalau Oh, dulu Cindy mungkin lebih Biar kayak lebih hardcore gitu dipahami ya. tuh warna musiknya. Warna Oh musiknya. gitu. Musiknya. Malahan tuh Kak Cindy mikirnya karena dulu kan mungkin masih produktif dan masih mungkin Iya, karena belum sama. menikah. Jadi kayak oke, sekali ketemu bikin 5 lagu gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin karena jarak dan waktu juga ya udah. Itu juga bisa dibilang Kendalanya. seperti Oh itu. gitu. Kendalanya. Karena ngumpulin kalau yang sekarang tuh lebih susah kayaknya kan. Kalau misalnya dulu alasannya mungkin aku kesini ada urusan gini-gini. Kalau Iya. sekarang kan aku sama orang rumah. Iya sih ya. Jadi kayak sesusah ngumpulin bola Dragon Ball. Tapi kalau jiwa-jiwa musik itu kalau lagi galau gitu kepikiran buat lagu gitu gak sih Bang? Biasanya kan kayak gitu tuh kalau Biasanya jiwa-jiwa gitu ya, Kak? itu. Heeh. Heeh. Memang kalau kalau istilahnya bikin lagu nih kayak karena kita udah dulu kan memang berangkat dari zaman dulu tuh lagu bikin sendiri terus kan memang kalau istilahnya sense itu tuh nggak bisa dibuang juga gitu sampai sekarang kan. Akhirnya itu juga yang bikin kita reuni juga kan. Atau mungkin kepikiran kayak Virgon gitu ya, punya anak terus bikin lagu buat anaknya gitu, Iya, kepikiran gitu iya, juga iya, gak sih? iya, gimana? Punya Apa, istri, Bang? bikin Single buat berikutnya istri. gitu ya Put ya? Oh, Mungkin. OTW, coming soon. Coming ya. soon. Tapi versinya versi tetap rock ya, gimana caranya ya? Ya gitulah, Iya, dengan tetap- warna musik kita lah gitu. Benar Iya. ya, tetap mempertahankan ya. Betul. Oke, dengerin satu lagu yang baru. Ini katanya lagu barunya itu Kak. Jadi Aku Gila ini baru dirilis bulan Februari. Februari ya? Bulan Januari. Oh, bulan lalu berarti Ya, ya? kurang lebih sebulanan lah. Ya udah ada Wow. lah. Masih hangat ya, masih hangat. Masih hangat. Iya sih bener masih hangat. Itu kalau boleh tahu untuk proses pembuatannya berapa lama sampai lagu itu rilis Cepat Bang? ya? Cepet ya? Sekali. 2 minggu. Satset berarti ya? 2 minggu. Wow. Proses. Dua minggu dengan konteksnya mungkin kalau dihitung harinya itu cuma 3-4 harian lah. Wow. 2 minggu tuh karena Pro kamu lah ya. sempat gak hari ini, kamu gak sempat gak hari ini, Udah. pada gak sempat. Nah, akhirnya kalau diefektifkan itu paling cuma 4 harian. Oh Nggak nyampe gitu. seminggu. Wow, cepet banget ya Kak Tapi ya? cepet banget, heeh. Tapi aku penasaran juga nih, ini biasanya kan orang ada yang punya nada dulu nih, baru bikin lirik lagunya. Kalau Iya. PFM sendiri Aku Gila nih, lirik lagu dulu atau nada dulu biasanya nih? Atau kuncinya dulu biasanya? Itu waktu itu ditemukan refnya dulu sama Adi. Bagian ref line-nya dulu. Jadi dia nyanyi, kita coba bikin musiknya, nah, terus akhirnya dikembangkan lah lirik-liriknya sama kawan-kawan dan musiknya gitu. Wow, ya berarti dari refnya dulu. Refnya Sini kira kan dulu. biasa, ya nggak tahu sih sini kan bukan pencipta lagu ya kayak. Orang kalau bikin lagu tuh kayak dari awalnya dulu sampai closingnya kayak gini gitu Bahkan kan. sampai Ternyata recordingnya juga kita kerjakan sendiri. Recording sampai publishingnya apa semuanya kita kerjain sendiri. Nah, benar-benar masih nerapin konsep indie zaman-zaman dulu lah ya. Indie, Tapi ada manajernya nggak sih Bang Helmi? Secara teknis sekarang tidak ada. Oh nggak ada ya. Jadi kalau misalnya mau manggil atau kayaknya aku pengen deh nanti acaranya dihadiri sama PFM gitu. Nanti bisa chat di mana gitu. Udah kontak aja di Kontak sosial aja medianya. Oh, iya. Oh, gitu. Pas respon ya Bang ya? Pas respon. Insya Allah pas respon. Oke. Oke deh. Nah. Tapi aku penasaran juga nih Cindy, kalau Iya. misalnya PFN ini emang punya album sebelumnya sebelum single Aku Gila keluar ini atau gimana sih gitu? Kan dari 2006 nih. Apalagi Udah lama banget, cuman 2 minggu udah bisa ngeluarin lagu. Kayaknya udah berapa puluh lagu yang dikeluarin Iya nih. kan, Satu secara EP udah 2 lama album. banget. Hah? 1 EP 2 album. Jadi total 3. 3. Satu EP itu apa ya, Bang? EP itu kayak apa sih? Sama sih album sih sebenarnya. Mini album tapi. Mini album mini lah orang album. bilang Itu, gitu. ya, mini Itu album. tahun EP pertama itu tahun 2009. Terus album pertama itu tahun 2012, album ketiga itu 2014.
Album kedua 2017 sorry. Nah, gitu. Wow, udah lama banget ya. Satu album berapa lagu tuh Bang? Itu kalau yang album 8 atau 9 sih lupa saya. Kalau EP itu berarti lebih sedikit ya? EP lebih sedikit, EP kita cuma 5. Oh gitu. 5 ya. Waduh. Sempat promosi-promosiin albumnya nggak sih dulu tuh? Zaman sekolah apalagi ya? Oh, sempat lah. Pasti sempat vokalisnya lah. digandungi anak muda ya. Kalau dulu kan acara-acara kan circle-nya kan circle teman-teman bikin event, teman-teman bikin acara, kita main, kita promo. Terus akhirnya sempat dulu masuk ke pensi sekolah juga. Oke, pasti tuh kalau udah anak-anak band pasti diundang di pensi-pensi. Ya, pensi. Terus main-main yang di event-event yang sekarang lagi rame-rame juga itu pernah juga maksudnya kan. Terus main-main ke sampai promo keluar kota, sampai ke luar negeri juga pernah. Wow, yang paling jauh di mana? Paling jauh kita main Sintang. Oh enggak, kalau di luar di luar pernah di Malang. Di Malaysia pernah ya. Malaysia, Malang. Pernah tur 2011 itu turnya Jawa, Bali sama Jawa Bali lah pokoknya. Itu zaman-zaman masih sekolah juga apa pas kapan waktu itu? Itu lagi baru selesai sekolah. Baru tamat SMA. Wow, keren ya baru selesai sekolah udah bisa pergi itu ya Kak ya. Keren banget. Linknya gimana tuh ya? Mungkin juga Taman Pro dua sana apalagi band ini. Yang kayak aku insecure nih apalagi untuk di Sintang ya. Mungkin gak sebanyak yang di Pontianak. Cuman emang kayaknya agak kesulitan juga tuh Bang. Kalau di Sintang misalnya pengen ngeluarin album ataupun single, kadang-kadang pasarnya tuh kurang gitu ya. Kalau untuk band indie dari Pontianak sendiri, apalagi PFM yang udah pernah keluar, itu ada tips and triknya juga nggak sih? Mungkin dengerin deh sama teman-teman indie lainnya, biar bisa kayak kalian. Iya. Sebenarnya perbanyak relasi sih. Kalau kita istilahnya kita punya karya, kita promoin ya. Promoin ini minimal dari circle-circle terdekat kita dulu. Terus kita istilahnya memberanikan diri cari teman misalnya di Pontianak. Misalnya teman-teman dari Sintang nih pengen ke Pontianak gitu. Cari ya circle-circle musiknya juga. Aku pengen main di Pontianak nih, tolong istilahnya ada agak event yang bisa aku nyusup lah istilahnya bahasanya gitu kan. Sebenarnya cara-cara seperti itu juga yang kita terapkan zaman dulu seperti itu gitu. Ada event kita yang minta gitu, bisa nggak aku main di event kamu gitu. Sampai akhirnya ya bisa orang kenal, bisa orang juga akhirnya terima dengan lagu kita diundang ya. Akhirnya diundang. Oh, diundang-undang ya. Diundang. Kalau yang ceritanya waktu di luar Kalimantan tuh gimana? Kayak di Malang. Kemarin oh, yang di mana nih? Yang di Jawa Di mana-mana deh intinya di luar Kalimantan kan luar biasa tuh, Bang. Di Kalimantan itu sebenarnya kita tur promo itu. Jadi memang kita keluar biaya sendiri. Nah, kalau yang di luar negeri ada yang pernah kita keluar biaya sendiri. Maksudnya kayak kita promo sendiri, kita itu tahun 2013 tapi terakhir tahun 2021 sebelum pandemi kemarin 2019 itu kita diundang di sana. Kita diundang. Bahkan sempat kemarin tuh kalau nggak kebentur pandemi kita tur Malaysia bagian Borneo nih, itu beberapa kota, itu udah sampai dibeliin tiket kita. Wow, luar biasa. Mantap ya, waduh. Cuma karena kemarin karena pandemi jadi nggak jadi. Nggak jadi. Ya ini juga harus jadi, kadang kan banyak juga sih Kak ya di Pontianak juga kadang dia tuh punya bakat, punya lagu atau mungkin punya keahlian untuk bermain musik, tapi dia insecure kayak nggak mau takut nggak ngejual atau mungkin nggak laku kalau dia. Karena gitu kan. pasarnya indie tuh katanya kurang kan. Iya gitu. Tapi abang-abang ini udah membuktikan keren ya. Gitu sampai bisa keluar negeri gitu loh Kak. Waduh. Benar. Dan itu makanya juga pesan-pesan ke kawan-kawan musisi memang ya sebenarnya kalau emang kalian punya karya apapun ekspresikan aja intinya, simpel aja gitu. Misalnya kalau punya lagu direkam, dipublish sendiri gitu loh. Iya sih bener, apalagi sekarang zaman digital ya Kak ya. Kita cover upload aja ke The ini power itu. of sosmed. Benar. Sekarang udah gampang kayak dulu ya. Bahkan berarti dulu Bang Budi ini juga punya channel YouTube sendiri, dia sering cover gitu. Oh iya. Itu keuntungan seorang vokalis kayak gitu ya Bang ya. Bener. Tapi kalau aku juga penasaran nih kalau sama PFM sendiri, itu pada saat zaman dulu pasti effortnya luar biasa dong dibanding tahun sekarang. Kalau tahun sekarang kayaknya sosial media share langsung kemana-mana bisa. Tapi kalau zaman dulu tuh ada nggak sih yang nggak dilupain sama abang, promosi yang luar biasa gitu? Kalau bagi aku momen yang lucu dan sweet memories juga basic bagi aku gitu. Dulu nyebarin lagu itu tahun 2007, udah bisa rekaman tuh benar-benar kayak suatu yang hebat lah kayak gitu. Apalagi anak SMA, bener nggak sih Bang? Nyebarin lagunya itu ngebajak HP temen, pinjam HP-mu gitu, Bluetooth.
Iya sih, dulu zaman Jadi Bluetooth, circle gitu, Bluetoothin semua lagu kita gitu. Sampai akhirnya nyebar sendiri gitu. Iya sih. Kalau dulu kan 2000-2006 kan kalau zaman-zaman kita minta lagu gitu kan pakai Bluetooth, pakai kadang-kadang masih ada yang infrared tuh. Infrared ya, handphonenya disampaikan gitu ya. Ketemu HP, Infrared, kalau misalnya aduh. geser dikit udah transfer datanya gagal. Bener banget. Ih, Aduh. bener ya, udah lama banget masa itu. Aduh. Jadi Sini memang ngalamin di dimulai sini dari ya. situ juga gitu kan sampai ada yang namanya apa namanya Bandcamp ya zaman dulu tuh ya. Belum kenal sendiri kayaknya itu. Itu makanya kayak untuk yang promosi lagu sendiri gitu kan yang basisnya online gitu kan. Iya. Ya akhirnya sampai sekarang yang dipermudah dengan YouTube dan kawan-kawan gitu. Apalagi ketemu Instagram gitu kan ya hal-hal seperti itulah. Iya. Depan apakah nanti bakal ada mau bikin lagu lagi gitu abang-abang apa gimana? Ada. Doain aja biar lancar ya. Biar lancar. Ketemunya Ketemunya gampang ya intinya. Iya sih benar ya. Tapi kalau misalnya ada job gitu memang semuanya dihubungin atau gimana ya? Atau mungkin semuanya dihubungin gitu, diajakin semuanya. Diajakin. Tapi akhirnya yang ngumpul yang bisa aja. yang bisa aja. yang bisa. Pernah nggak sih Bang saat ada yang nggak misalnya nih personil ada dari basis nggak bisa hadir, terus ngadain additional player gitu dari luar, itu pernah atau enggak? Pernah. Bahkan Pernah ya? faktanya setelah basisnya PFM yang sekarang itu dia bisa dibilang sampai dia kembali lagi sekarang ya itu sebenarnya tidak tergantikan. Kenapa aku bilang tidak tergantikan? Dia keluar tahun 2012 sampai 2022 kemarin sebelum reuni itu nggak ada basis kita. 10 tahun Bang. Iya, nggak ada basis, pakai additional terus. Tapi 2017 itu kan ngeluarin album ya? Ya nggak sih yang kedua tuh? Terus Additional. Pakai additional. Oh gitu. Gitu ya, waduh memang bassnya nggak tergantikan kak. Kalau bisa dibilang sih kalau kita kalau di circle kita bilangnya itu bapaknya PFM gitu. Oh gitu. Gitu. Ya, dari dulu yang Karena dia ngajakin awalnya. gitu ya. gitu. Memang orangnya nggak hadir aja sekarang. Iya. Kemana nih abangnya sekarang? Tadi katanya mau kesini tapi nggak tahu. Udahlah. Mungkin lagi nonton aja kali di rumah ya. Nonton aja nih, Halo di-share Bang. linknya. Anaknya 3 soalnya. Oh gitu. Mungkin Nanti hari mungkin weekend waktu untuk di rumah gitu Ya, ya. betul. Ini lagu-lagu yang memang dikenal dan juga bikin kalau misalnya dinyanyiin tuh bikin langsung semua orang ikut nyanyi tuh ada nggak sih Bang lagu yang memang Ada gitu? lagunya Pemenang. Pemenang. Pemenang itu direkam tahun 2008, dipublish tahun 2009 ya. Udah lama banget ya. Udah lama sih. Itu yang bikin kita waktu itu sering main di pensi. Oh, jadi kalau misalnya manggung-manggung lagu itu pasti nggak pernah terlewat ya. Ya. Itu lagu itu masanya banyak. Iya. Bisa kan Sing gitu ya along biar banyak. dikenal. Oh iya. Pastinya kalau band ini kalau sing along tuh seru banget gak sih Bang? Ya, seru banget. Memorable gitu. Heeh. Dapat energi tambahan. Iya gitu. Kitanya pun kalau yang ikutan sing along kayak, wih kapan lagi nih PFF tuh tampil gitu. Iya ya, aduh suka banget ya. Oke, mungkin kita mau minta motivasi-motivasi kali ya Kak ya buat Bener para pendengar banget. Pro 2 Pontianak karena mungkin ada juga nih aku pengen dong kayak Bang Budi sama Bang Ilham bisa sampai pergi-pergi keluar kota gitu. Tapi gimana ya caranya untuk memulai gitu? Gimana sih caranya untuk bisa jadi musisi? Apakah aku harus ciptain banyak-banyak lagu dulu baru dibilang musisi? Apakah aku harus Banyak bisa tempat belajar dulu ya nggak sih? betul gitu kan? Apakah aku harus pandai semua main alat musik baru bisa dibilang apa sih musisi? Itu gimana gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya jadi diri sendiri aja sebenarnya. Kamu bisanya apa, jadi diri sendiri, terus banyakin relasi sebenarnya. Simpelnya sih banyak teman banyak rezeki aja gitu. Iya, aduh. Rezeki itu kan bisa datang dari mana-mana Iya sih, aja benar. kan. Maksudnya Benar. kalau dalam konteks bermusik nih ya banyak teman, banyak relasi, sering manggung, Iya. akhirnya sampai dikenal orang dan konsisten. Konsisten ya itu yang susah kayaknya ya Bang. Bener-bener. Ya buat musisi yang mungkin baru jalan atau yang udah jalan, ya yang paling penting kalau bermusik itu salah satunya ya semangat ya pasti. Semangat Iya, pasti. Harus semangat. Iya sih, benar. Soalnya semangat itu kadang turun kadang naik. Nah, jatuhnya kan harus konsisten nih Bu. Iya, ya. bener. Harus semangat. Bikin lagu kemarin ada konsepnya dulu nggak sih Bang? Bikin lagu yang aku gila ini ada kumpul di Basecamp mungkin gitu atau Iya. emang via WhatsApp aja gitu? Enggak, waktu itu Adi yang ngajakin kita ngobrol sama kan maksudnya ngajakin konsep reuni kan. Sebenarnya secara teknis 2022 PFM itu udah bubar sebenarnya.
Secara gitu. teknis itu yang makanya saya bilang di era terakhir saya itu emang udah bubar sebenarnya. Nah, jadi oleh si Adi ini diajakin lagi kita untuk reunian, akhirnya ya udah kita jalan aja seperti ini sampai sekarang gitu. Tapi kok bisa manggung ya? Padahal niatnya bubar tapi bisa manggung, itu luar biasa banget loh. Jadi memang belum waktunya untuk bubar. Bubar, Masih harus benar. terus lanjut lagi ya. Manggung tuh kan bukan hal yang mudah ya Bang ya. Maksudnya sayang banget kalau sampai bubar kalau menurut aku ya. Karena banyak banget orang yang pengen justru dipanggil untuk manggung di mana gitu Bang. Tapi tempatnya nggak ada gitu. Tapi kalau Bang Helmi sama Bang Budi ini dapat aja gitu jobnya. Luar biasa loh. Itu dia mungkin karena relasinya relasi banyak ya. Benar, balik lagi ya relasi. Oke, nah ini kalau misalnya dari abang-abang sendiri, mungkin teman-teman satu grup PFM tadi, ada nggak sih kayak apa sih musisi lokal atau internasional yang dijadikan kayak inspirasi dalam bermusik gitu loh? Influence ya. Iya, ada nggak? Selain Blink ya, selain Blink ya Bang. Kan Blink zaman dulu tuh. Ini tuh soalnya. Selain Blink sih banyak. Dewa tadi juga nyebutin. Genre yang seputaran Blink seperti Green Day masuk juga sih. termasuk sih. Kalau lokalnya Neven Glory juga bisa sih. Nevan Glory. Kalau lokalnya nggak usah jauh-jauh lah, Rocket Rockers lah. Rocket Rockers. Iya, jadi terinspirasi dari itu ya musisi-musisi itu ya banyak dalam bermusik ya. Sejauh ini pernah gak sih digandrungin sama masyarakat ataupun dulu ya pasti zaman-zaman dulu tuh kalau apalagi anak-anak sekolah tampil di pensi terus kayak Bang Budi gitu gak sih? Jadi idola gitu kan. Kayak gitu, pernah gak sih kayak gitu? Kalau itu sih ada lah ya gitu. Fase itu sih pernah ya itu dia. Pasti pernah lah. Dulu malah emang kalau zaman-zaman SMP SMA itu kalau ngeband ya tujuannya sebenarnya itu. Eksistensi itu dulu. Iya, tapi emang zaman-zaman dulu tuh kalau cowok-cowok yang apa sih Kak, kayak anak-anak band tuh kayak keren Iya, berasa keren banget ya kayak. Paling keren. Karena cuma main gitarnya cuma kuncinya G doang, F doang, tapi udah kayak keren banget tuh. Iya kan. Oke deh, waduh seru banget ya teman Pro 2 ya. Ini gak kerasa banget nih Kak ya, kita udah berada di penghujung sesi. Harusnya nanti di segmen terakhir ya kita bakal muterin lagunya Be The Like dan juga tak berakhir buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran sama lagunya gimana. Tapi mungkin ada gak platform-platform yang bisa dikunjungi sama teman-teman Pro 2 kayaknya aku pengen dong denger lagu dari PFM gitu, di mana sih channelnya? Kalau di YouTube di Pistol From Official, kalau di Spotify juga udah ada. Terus Apple Music. Ya semua maksudnya digital platform untuk udah ada musik semua. Udah ada. Oke deh. Itu udah lengkap dimasukin dari tuh? yang album pertama. Dari yang itu udah lengkap semua. Instagram juga bisa kalau Instagram mau kontak bisa jago kasih Instagram. Iya, pokoknya langsung aja deh kunjungin Instagramnya di mana? PFM Official. Iya. Kalau gitu kita berdua pamit, ada Cindy dan juga Ada Akil. ya, ada Bang Budi dan juga Bang Helmi. Kita pamit undur diri, see you and bye-bye.